Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 3 Barakat, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa hadir di ruangan ini untuk mendengarkan salah satu tugas dari kegiatan CGP kami, yaitu tentang penyebaran pemahaman atau diseminasi budaya positif di sekolah. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan bagi umat manusia. Baik Bapak dan Ibu, perkenankan kami dari CGP Kabupaten Nangrekang Angkatan ke-11 tahun 2024 akan membuat presentasi tentang diseminasi budaya positif. Mungkin istilah budaya positif ini mungkin sering Bapak dan Ibu dengarkan, tapi untuk menambah menambah pengetahuan Bapak dan Ibu, terutama saya juga, maka kita akan melihat tentang diseminasi budaya positif tersebut. Yang berikutnya, budaya positif atau ekosistem positif. Di sini kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dikatakan dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi, di mana ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain-lain. Ini diungkapkan oleh Hajar Dewantara dalam lampiran 1 dengan judul Dasar-Dasar Pendidikan Keluarga. Ya, ini ada tanggal terbitnya. Kemudian pada eksplorasi konsep ada 6, yaitu perubahan paradigma atau stimulus respon lawan teori kontrol. Kemudian yang kedua arti disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol, dan keenam adalah segitiga restitusi. Artinya semua 6 ini ada dalam konsep tentang budaya positif tersebut. Terutama untuk nomor 5 dengan 6 nantinya kita akan posisikan diri kita. Kemudian nomor 6 itu adalah kita akan menyelesaikan masalah pada siswa tanpa kekerasan. Ini sangat-sangat penting. Kemudian yang berikutnya di sini perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa lakukan, ya. Ada A dan B, ya. Di sini katakan sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi kita buat seperti ini. Kemudian teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, jadi ada satu teman yang mengambil secari kertas atau ada istilah seperti rahasia di dalam genggaman tersebut. Kemudian ada teman yang lain itu akan berusaha bagaimana caranya supaya kertas itu bisa diambil. Kira-kira ada yang bisa berikan tanggapan Ibu Susanti? Ya, silakan. Terima kasih. Teman A ini menggenggam sebuah kertas yang ditulis sesuatu yang berharga, misalnya rahasia si A, dan si B akan mencoba sekuat tenaga, tetapi si A ini mempertahankan karena mungkin yang ditulis si A ini adalah rahasia dirinya sendiri atau sesuatu yang berharga yang tidak bisa diberikan ke siapapun, termasuk ke temannya. Jadi dia akan mencoba terus mempertahankan apa yang dia pegang, yang dia genggam, sehingga tidak terlepas dan tidak diketahui oleh orang
termasuk temannya si B ini. Jadi ada sesuatu yang berharga yang ingin dia pertahankan. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih jawabannya. Jadi yang sebenarnya terjadi itu adalah B itu adalah paradigma atau sebenarnya pikiran kita. Kemudian teman B itu berusaha untuk mencoba dengan sekuat tenaga untuk berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Artinya teman B ini bagaimana caranya dia mau merubah daripada kondisi atau keadaan daripada teman A. Jadi mungkin saja ada paksaankah atau bagaimana sehingga bisa menarik secat kertas atau membuka genggaman tangan yang ada di tangan A. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang berikutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol itu ada 4, yaitu yang pertama, ilusi guru itu mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk untuk memaksa. Jadi ini yang terjadi sekarang di lingkungan kita, yaitu tentang paradigma bahwa guru mengontrol murid, kemudian membuat orang bersalah. Ini kemudian penguatan positif itu akan efektif, kemudian orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kemudian yang selanjutnya, apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu tentang disiplin. Kemudian yang berikutnya tentang teori motivasi perilaku. Yang pertama, motivasi eksternal atau berada dari luar manusia tersebut. Di sini dikatakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang bisa kita anukan di sini adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah motivasi eksternal atau berada di luar diri kita. Kemudian ini yang berikutnya adalah motivasi eksternal kedua, itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Tadi kata tidak melakukannya, tapi sekarang apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga, motivasi internal atau tujuan disiplin positif itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Di sini katakan menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Di sini katakan saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Ini tentang teori motivasi perilaku. Kemudian yang berikutnya, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi saya ulangi, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini dikatakan Bapak Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka halaman 469. Kita lanjut lagi. Budaya positif itu dimulai dari kesepakatan kelas. Budaya positif ini terjadinya di lingkungan kelas awalnya, artinya antara guru dengan murid. Kemudian setelah terjadi kesepakatan kelas, itu akan muncul yang namanya keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini nanti akan dibuatkan dalam bentuk pajangan yang insya Allah akan dilihat oleh peserta didik setiap dia masuk ke dalam ruangan tersebut.
dan diusahakan itu betul-betul dibuat oleh guru dengan peserta didik. Kemudian ketika mereka melihat keyakinan kelas itu, mereka akan memikirkan bahwa oh, saya yang buat itu keyakinan kelas. Jadi insya Allah nanti dia akan patuh terhadap keyakinan kelas itu. Kemudian setelah keyakinan kelas ini tercipta, maka yang berikutnya akan tercipta yang namanya lingkungan positif. Lingkungan positif ini sudah berada di lingkungan sekolah kita. Kemudian lama kelamaan akan menjadi budaya positif di sekolah kita nanti ke depannya. Kemudian berikutnya tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada 3 pertanyaan yang bisa menjawab mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Yang pertama, mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, jadi ini tentang penggunaan helm. Kenapa kita menuntut kesadaran kita untuk menggunakan helm? Kemudian yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti kegiatan pelatihan. Di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Yang kita pahami, kalau peraturan itu biasanya itu agak dia memaksa. Artinya sudah ada memang. Tapi kalau keyakinan itu kan berasal dari peserta didik. Jadi bukan aturan dari sekolah, bukan dari keyakinan atau aturan yang mereka sudah sepakati, dan ketika mereka sudah sepakati maka mereka yang akan melaksanakan nantinya. Kemudian ini contoh kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian yang berikutnya, kami murid yang semangat belajar. Kemudian yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi ini kesepakatan kelas, ini dibuat oleh peserta didik bersama guru. Kemudian ada contohnya di sana. Di sini TK Dharma Wanita Persatuan 1, kesepakatan kelasnya datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Kemudian yang berikut, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran, kemudian yang berikutnya tertib. Saya kira kalimat-kalimat ini betul-betul muncul daripada peserta didik, kemudian kita tinggal buat dalam bentuk poster kah atau pajangan-pajangan yang mereka setiap saat akan bisa melihatnya. Dan bisa ketika ada peserta didik yang melanggar, bisa kita lanjut, kita tunjukkan bahwa coba kita lihat keyakinan kelas atau kesempatan kelas yang kita sudah buat. Kira-kira adakah di antara anak-anak sekalian yang melanggar atau tidak? Saya kira ketika mereka melihat, mereka akan sadar sendiri dan mereka akan istilahnya akan muncul budayanya bahwa mereka misalnya datangnya tidak tepat waktu, kemudian ketika masuk ke dalam ruangan dia tidak mengucapkan salam. Itu tentang contoh kesepakatan kelas. Ini peraturan ini kan ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian yang berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Kemudian gunakan masker, kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ini semua peraturan kita mau buat dalam bentuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Ini keyakinan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu bisa dikatakan bahwa itu adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah
menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu adalah keyakinan kelas keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelas kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran. Kemudian gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Kemudian yang berikutnya, tindakan guru. Mencatat 100 kali dalam satu kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena kesenggol pada saat belajar. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi ini biasa mungkin kita lakukan. Kita mau lihat apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini apakah dia dalam bentuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Coba kita lihat jawabannya. Jadi yang pertama itu adalah hukuman. Kemudian yang kedua hukuman. Kemudian yang ketiga hukuman. Kemudian yang keempat itu adalah sanksi. Yang kelima sanksi. Kemudian yang keenam itu hukuman. Kemudian yang berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu adalah sanksi atau konsekuensinya. Kemudian kita lihat apa perbedaan antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu efek daripada hukuman. Tapi kalau dia sanksi, itu sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Artinya mungkin pada saat itu saja dia tidak berkelanjutan, akhirnya dia akan muncul yang namanya dendam. Kemudian yang berikutnya, anak menghargai disiplin, kemudian stimulus atau ada tanggapan, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, kemudian konsep diri yang baik karena mereka mengetahui bahwa kesalahannya, kemudian anak belajar untuk mengetahui peraturan, kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Artinya pada saat terjadi itu kejadian mungkin saja ini dia tidak nyaman, tetapi untuk sementara waktu. Tapi kalau misalnya dia hukuman, itu dia akan berlarut-larut. Kemudian yang berikutnya, 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru berbuat. Kalau dia menghukum, ini ada, mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat, ya. Kalau guru berbuat, posisi ini anunya, kontrol dari luar, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyitir. Kemudian berikutnya, kalau orang membuat orang manusia bersalah, cara mengatakan seharusnya itu dewa. Kemudian kalau identitas berhasil atau sukses, itu sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian manajer adalah mengajukan pertanyaan. Di sini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas, ya, rasakan. Kemudian membuat orang bersalah, kalimatnya, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kemudian kalau teman, ayo lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, ibu tidak pernah bantu. Kemudian pemantau, apa peraturannya, kemudian manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Kemudian hasilnya, kalau kita sebagai penghukum itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, atau dia akan berbohong.
Kalau membuat orang bersalah, dia akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kemudian kalau sebagai teman, ketergantungan. Kemudian kalau pemantau, menyelesaikan diri bila diawasi. Kemudian kalau kita sebagai manajer, itu adalah menguatkan pribadi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau kita sebagai penghukum, murid itu meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya dia akan mungkin nantinya akan dia tidak menempatkan guru itu di dalam kelas. Kemudian kalau sebagai pembuat bermasalah, itu guru meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Artinya kita kan selalu kalau misalnya kita gunakan segitiga restitusi, nantinya kita akan menggali bagaimana apakah alasannya sehingga dia membuat atau melanggar peraturan tersebut. Kemudian kalau teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian kalau pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau di manajer ini, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia positif. Kemudian motivasi berikutnya, kalau murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, mungkin ini bisa kita anukan ya. Kemudian kalau membuat orang bersalah, maka dia akan minta maaf. Maafkan saya. Kemudian teman, saya pikir bapak, ibu, teman saya ternyata begitu. Kemudian ke pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian yang kalau manajer adalah bagaimana caranya saya memperbaiki keadaan. Kemudian dampaknya pada murid. Kalau kita pada posisi penghukum, itu dia akan selalu mengulangi kesalahannya. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, itu merasa rendah diri. Tetapi biasanya ini dia terjadi pada saat itu saja. Kemudian teman lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Kalau dia posisinya sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian kalau manajer adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kemudian yang berikutnya, di sini pada saat dia posisinya sebagai penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, bahkan menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kemudian tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara pada seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Ya, betul. Kemudian akibatnya, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersikap agresif. Kemudian bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk laginya sepulang dari sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak dan ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paksa atau alat-alat lain yang bisa membuat motor atau mobil kita tergores. Ini ya, jadi itu kalau kita pada posisi penghukum. Kemudian membuat orang bersalah. Di sini nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Misalnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Di sini dikatakan bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini. Saya kira anak-anak ketika dibuat seperti ini pasti dia akan betul-betul merasa dirinya bahwa dia diperhatikan oleh bapak dan ibu. Beda dengan pada saat dia di nomor 1 tadi. Kemudian di sini akibatnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak dia. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam. Tetapi di sini tidak seperti murid dalam guru penghukum di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri orang lain atau diri sendiri. Kemudian posisi sebagai teman, nada suara ramah,
akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Mengapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil tersenyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru tersebut? Saya kira anak-anak nanti dia akan, istilahnya dia tidak akan tertekan. Akibatnya di sini murid akan merasa senang dengan dan akrab dengan guru tersebut. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku untuk yang guru yang lain atau orang lain. Itu ketika dia sebagai teman. Yang berikutnya sebagai pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adi menjawab, tahu Pak. Kemudian guru berkata lagi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Maka Adi mengatakan, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti untuk mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Maka akibatnya di sini murid memahami sanksi yang harus dia jalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap memonitor atau memantau pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Kemudian posisi yang kelima yaitu sebagai manajer. Di sini dikatakan kalau posisi sebagai manajer, nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Di sini, guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi, tahu Pak, jam 7. Guru lagi berkata, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Artinya, ditanya kira-kira apa masalahnya atau bagaimana caranya dia menyelesaikan. Di sini katakan, Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kemudian guru, baik itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah agar kamu bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Di sini katakan, Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Kemudian guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Di sini kira-kira kalau percakapannya seperti ini, kira-kira bagaimana perasaan murid ketika diperlakukan seperti itu? Di sini pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjukkan jari ke murid. Berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, atau bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa anak-anak menemukan apa masalahnya, kemudian dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Tinggal kita memperkuat kira-kira apa dari yang dia sudah buat tadi. Kemudian yang berikutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dikatakan dosen pada tahun 2004. Itu tentang pengertian restitusi. Kemudian segitiga restitusi. Di sini adalah yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian
menanyakan keyakinan. Ada yang bertanya, apakah harus menstabilkan identitas dulu? Betul. Ketika kita mendapatkan permasalahan di peserta didik, maka kita harus menstabilkan identitas dulu daripada peserta didik tersebut. Kemudian kita tanyakan tindakan apanya yang salah. Ketika dia mengungkapkan tindakan yang salah, maka dia akan kita yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan atau kira-kira apa yang harus dia lakukan. Misalnya menstabilkan identitas. Di sini dikatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ini kalimat kalau kita mau menstabilkan identitas daripada peserta didik tersebut. Kalau dia validasi tindakan yang salah di sini, kamu tentu punya alasan alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian kalau menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, maka peserta didik itu pasti akan mengingat kembali keyakinan kelas yang mereka sudah buat. Kemudian mereka akan menyebut apa yang kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini tentang keyakinan kelas. Kemudian yang berikutnya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu adalah kegiatan daripada menstabilkan identitas. Contohnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah, kamu pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi ini bisa kalimatnya kalau untuk menstabilkan identitas. Kemudian kalau validasi tindakan yang salah, yaitu membantu siswa mengenali basic needs, kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Di sini dikatakan, contohnya, guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian yang kedua, apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Ini kata-kata, contoh kata-kata ketika kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian, di sini kebutuhan dasar manusia. Ada yang pertama itu cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Kemudian ada yang berikutnya penguasaan, kemudian ada kebebasan, kemudian ada kesenangan. Kemudian yang semuanya itu adalah untuk bertahan hidup. Ya, itu untuk kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang berikutnya itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu tentang keyakinan kelas. Jadi saya kira tentang segitiga restitusi ini betul-betul bisa kita terapkan di sekolah kita untuk menghilangkan yang namanya posisi kita sebagai penghukum. Karena terus terang Bapak dan Ibu, posisi kita sekarang itu berada pada posisi penghukum. Semuanya kesalahan-kesalahan yang ada pada peserta didik kita harus hukum tanpa mencari atau mengutarakan atau menanyakan kepada siswa
kira-kira alasannya apa sehingga dia bisa melanggar aturan atau tata tertib yang ada di sekolah kita. Dan kita harapkan ke depannya ketika tumbuh yang namanya keyakinan kesepakatan kelas dulu, mulai dari kesepakatan kelas, kemudian dituangkan dalam bentuk keyakinan kelas, kemudian dia akan muncul namanya lingkungan positif, kemudian nantinya akan muncul yang namanya budaya positif. Itu yang kami yang kita akan tuju nantinya ke depan, supaya betul-betul sekolah kita ini berubah. Karena ternyata ketika kami mengikuti kegiatan CGP ini, betul-betul pola pikir daripada guru penggerak itu akan berbeda dengan orang yang tidak mengikuti guru penggerak tersebut, terutama dari segi menghadapi peserta didik. Karena mungkin sudah apalagi tuntunan atau yang kita sudah dapatkan pada saat kita sekolah, bahkan pada saat kita di bangku kuliah, semuanya kita dituntut pada posisi penghukum, tetapi bukan pada posisi manajer. Ya, pada posisi manajer. Di sini kan bisa kita lihat dari kalimatnya di sini. Baik itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Kemudian di sini katakan Ari, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Kemudian setelah dia mengungkapkan itu, maka kita berikan apresiasi atas kalimat yang diutarakan oleh peserta didik tersebut. Karena pada dasarnya anak-anak itu mungkin dia sudah dimarahi di rumah, kemudian lanjut ke sekolah lagi dimarahi. Jadi mungkin dia itu akan mengatakan, saya sudah dimarahi di rumah, di sekolah lagi lebih-lebih, di manalah saya bisa merasa untuk dihargai. Karena ternyata anak-anak itu biasanya dia melanggar aturan atau tata tertib di sekolah, itu adalah dia posisinya dirinya tidak selalu dihargai. Jadi itu tentang budaya positif. Baik Bapak dan Ibu, mungkin cuma itu bisa yang saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Mohon maaf dan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk mendengarkan daripada keyakinan kelas atau penyebaran pemahaman atau diseminasi budaya positif yang diberikan sebagai tugas kami untuk membuat aksi nyata pada modul 1.4. Saya persilakan kepada Bapak dan Ibu, siapa tahu ada yang ingin bertanya tentang budaya positif. Pak Wahid. Terima kasih. Ya, ada istilah baru yang saya dapatkan dari di atas tentang kesepakatan kelas. Apakah ini sama sih dengan kata tertutup atau bagaimana? Atau diperhalus bahasanya? Karena ini agak-agak halus saya dengar. Cuma itu saja Pak Wahid. Kira ini sama di tata tertib atau bagaimana? Oke. Tentang apakah sama antara tata tertib dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang kita tempel di ruang kelas sekarang itu kan aturan yang dibuat oleh sekolah. Artinya tidak ada aturan yang diutarakan oleh peserta didik kemudian kita sepakati. Artinya aturan itu semuanya kan di situ di pajang itu semuanya larangan tentang apa yang harus dihindari oleh peserta didik. Dan itu dia sifatnya kaku. Tetapi kalau kita bentuk dalam kesepakatan kelas, itu maka aturan itu akan muncul daripada peserta didik. Ya. Dan kalau misalnya kita buatkan dalam bentuk keyakinan kelas, maka ketika peserta didik masuk ke dalam kelas, dia akan selalu melihat keyakinan kelas yang mereka sudah buat atau kesepakatan kelas yang mereka buat. Dan harapannya ketika mereka melihat keyakinan kelas itu, maka dia akan selalu mengikuti apa yang telah disepakati atau keyakinan kelas tersebut. Artinya kan yang selama ini satu arah saja, tanpa meminta pendapat
atau saran daripada peserta didik, kira-kira bagaimana nyamannya kita belajar di kelas ini atau di sekolah kita. Ya, jadi mungkin itu perbedaannya Pak Wahid. Kalau tata tertib sekolah yang buat, tapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu berasal dari peserta didik. Kita cuma memediasi atau membuatkan dalam bentuk keyakinan kelas supaya mereka misalnya ada yang ribut, langsung kita tunjukkan pada keyakinan kelas. Coba dilihat ini, siapa yang buat keyakinan kelas ini misalnya. Apa yang Anda telah langgar, maka otomatis dia akan menunjukkan bahwa oh, kami melanggar daripada keyakinan kelas pada poin ini. Dan kira-kira bagaimana caranya supaya keyakinan kelas itu bisa dipatuhi. Mungkin itu tentang perbedaan tentang aturan dengan keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelas ini betul-betul itu berasal daripada peserta didik dan guru. Artinya kan misalnya saja wali kelas membuat kesepakatan kelas, apakah guru mapel juga membuat kesepakatan kelas pada saat dia belajar, misalnya kita IPS, maka dia akan buat kesepakatan kelas di situ. Baik Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penyebaran pemahaman atau diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di sekolah kita demi kemajuan sekolah kita. Artinya kita mau menuju ke yang namanya sekolah ramah anak. Ya, artinya anak-anak atau peserta didik datang ke sekolah itu merasa enak, baru melihat pintu gerbangnya dia sudah merindukan. Dia sudah melihat ke lingkungan kelasnya, dia sangat merindukan. Apalagi yang berikutnya, dia melihat gurunya, maka dia sangat merindukan untuk diajar oleh guru tersebut. Karena bukan pada saat kita sebagai posisi kita sebagai penghukum, tetapi kita sebagai manajer. Itu yang kita harapkan nantinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada diseminasi budaya positif untuk hari ini. Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.